أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلم الدنيا. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpahan karunia taufik dan hidayahnya lawan kita semua. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkannya umur dan disihatkannya badan, dan serta ditolonginya oleh Allah Ta'ala, yaitu menuju majlis yang mulia ini, majlis ibadah dan majlis ilmu. Dan mudah-mudahan semua segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Halaman 75, kitab nang kandal. Kitab nang tahu dulu kada salah 23 lah. Membicarakan yaitu adalah sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu semalam terbagi kepada 4. Pertama yaitu adalah sifat salbiyah, dan yang kedua itu adalah sifat nazih, dan yang ketiga itu adalah sifat wujudiyah, dan yang keempat sifat syuhudiyah. Itu bagian sifat. Sifat ini sifat Allah, bukan sifat makhluk, bukan sifat yang lain daripada Allah. Semalam kita membahas yaitu sifat salbiyah, artinya yaitu menafikan atau meniadakan atau memacul daripada segala sifat yang kada layak, yang kada patut, yang kada pantas lawan Allah. Itu semalam sudah kita bahas. Dan naziyah itu adalah sifat maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat juga yang kada layak, karena itu menyangkut masalah zat Allah Ta'ala yang wajibal wujud. Jadi pasal Tuhan yang perlu kita pinandui atau yang kita kenali yaitu ada 4 pasal. Pertama, mengetahui zatnya Allah Ta'ala, dan kedua mengetahui sifatnya Allah Ta'ala, dan yang ketiga mengetahui asma Allah Ta'ala, dan yang keempat itu mengetahui af'al ataupun perbuatan Allah Ta'ala. Karena itu kesemuanya hak bagi Allah, bukan hak yang lain daripada Allah. Maksudnya kada hak makhluk, kada hak kita, itu hak Allah. Maka nyaman aja kita untuk mengenali Tuhan, karena kada ada yang maujud di alam semesta ini yang mau panjat maupun sifat maupun asma maupun nafal melainkan Allah Ta'ala sendirinya. Jadi nyaman aja, kadang ngalih asal berilmu aja. Yang berilmu itu asal mau belajar aja pulang. Insya Allah tahu tuh tentang masalah Tuhan. Yang Tuhan yang kita sembah hari-hari atau yang kita harap yaitu adalah keridhoannya Allah. Kita harap, kita berhajat kepada Allah. Karena kita ini adalah orang fakir, tiap-tiap yang fakir pasti berhajat kepada yang kaya. Siapa yang kaya? Yaitu Allah. Siapa yang fakir? Yang lain daripada Allah Ta'ala, termasuk kita. Jadi di sini pembagian yang ketiga yaitu adalah sifat yang ketiga, sifat wujudiyah. Dapatkah?
Dapat aja kalau bintangannya sudah. Bacaannya kita perhatikan yang bernama sifat ujudiyah. Maksud ujudiyah itu sifat nang wujud nang kalihadan. Tiap-tiap nang kalihadan nang nampak itu mudah kita kenal. Nyaman kita kenal. Malamun nang kada kalihatan maksudnya nang kada wujudnya kada kawa dikenal. Contohnya kayak zat Allah Ta'ala tidak nyata kenyataannya maka hendak mengenal Allah. Makanya keterangannya Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan arot, bukan benda atau sesuatu hal yang dapat dikenal dengan panca indera yang 5. Itu zat Allah Ta'ala. Jadi nang kawa, nang nyaman kita meminandui sifat-sifatnya. Sifatnya itu ialah termasuk sifat wujudiyah. Wujudiyah sifat yang ada. Dan yang dinamakan sifat wujudiyah itu yaitu adalah sifat ma'ani, yaitu 7 sifat. Apa sifat ma'ani? Sifat yang menyertakan, yang menyertai, atau sifat yang hakikatnya itu ada lawan kita. Ada lawan kita, yaitu adalah 7 sifat. Zahirnya maksudnya. Nampaknya maksudnya ada lawan kita yang 7 ini. Namun kita mau mengetahui, lamun kita kada mau mengetahui itu sangkan seorang ain ampun sifat. Padahal itu ampunnya Allah. Cuma tersandar aja lawan kita. Hanya nampaknya aja lawan kita. Nah, supaya kita dapat mengenal Tuhan. Di mana diri kita itu sendiri. Ada jauh-jauh untuk mengenal Tuhan, kapan cari di langit, cari di bumi, cari di ulu, di hilir, di laut, di darat, kada. Mencari Tuhan, jahirnya nampaknya di mana diri kita masing-masing. Asal tahu aja. Jadi sifat yang 7 tadi, yang pertama yaitu al-haya. Al-hayatu artinya adalah Allah Ta'ala itu hidup. Selama-lamanya hidupnya itu. Tiada menerima sekali-kali akan mati. Ada kita nih bang hidup juga. Hidup, tapi hidupnya sementara, ngarannya aja hidup, dihidupkan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala tuh dihidupkan lah, kada memang hidup, bukan dihidupkan. Kalau kita ini hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Allah Ta'ala hidup, itu tidak ada yang menghidupkan. Kada ada karena hidup itu oleh Tuhan tuh kada ada. Makanya selama-lamanya hidup itu kada bisa mati. Kada bisa mati. Kita nang ini cuma sebagai pinjaman daripada Tuhan. Artinya Tuhan mengandaki sementara hidup. Hidup kita ini adalah pakai roh. Roh diandak oleh Allah Ta'ala lawan kita. Lalu kita ini bahinak, lalu kita ini hidup sementara aja. Arwah datu adalah yang hidupnya ini. Arwah kai, arwah datu Adam begini Allah Subhanahu sudah sidin. Kada ada lagi, maka kada ada bakalan cagah akan hidup nak di dunia lagi kada ada. Kalau pang kena akhir-akhir kena ada timbulan kecungulan gina. Nah, ada hendak batamu lawan bobohan yang itu kita sudah matian juga gina. Di mana batamuan di alam akhirat. Di alam bako. Karena orang yang matian itu, nang roh diambil oleh Allah, maksudnya napas ditarik oleh Allah Ta'ala kada bahinak lagi, maka orang itu kembali ke alam barzah. Alam barzah itu awal jadi penambaian atau pemulaan masuk ke alam akhirat. Nang awal, nang mamu awal-awal masuk ke alam akhirat.
ialah orang di alam barzakh. Berapa tahun di alam barzakh hanya pindah ke alam akhirat nang sebenarnya yaumil mahsyar itu wallahu alam. Kita ada tahu waktu dan masanya itu ada. Jadi nangaran hidup tadi sifat Allah, sifat Tuhan. Ada kalau lawan kita dizohirakannya, diadakannya lawan kita. Jadi kalau mau mengetahui adanya Allah, nah ya wujud dia. Sifat wujud dia ialah kita ini hidup dengan hidupnya Allah Ta'ala. Maksudnya yang menghidupkan itu Allah. Itu enggak dikitan, nah, memaham. Maka lamun kada dibacakan lang ini mana tahu lawan Tuhan. Seumuran sampai ke mati bungul lawan Tuhan itu tak bawa mati. Maka apabila ini di dalam dunia ini seandainya kada tahu Tuhan. Dalam dunia ini seandainya kada makrifah, kada kenal lawan Tuhan. Dahirat tupang pinandu lagi na lawan Tuhan. Kada juga. Nya dalam dunia sudah kada pinandu, dahirat kada pinandu juga. Lamun sudah kada pinandu kina dahirat lawan Allah Ta'ala, apa akibatnya? Akibatnya sesat menuju jalan. Jalan kemana? Dulu jalan ridhonya Allah. Jalan nikmatnya Allah. Istilahnya itu jalan menuju surganya Allah. Sesatnya kemana? Menuju laknatnya Allah. Menuju azabnya Allah. Nah apa itu? Yaitu adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam dunia aja menyembah Allah, mana Allahnya yang disembah? Kada tahu, kira-kira Allah Ta'ala di langit saku ya. Ini orang nang jahil tuh nang saku-saku nih tuh. Nah, itu caranya untuk mengenal kepada Allah. Yang pertama, sifat yang 7 ya. Tuhan jelas kada bisa mati. Tiap-tiap orang kada bisa mati, kada bisa binasa, kada bisa rusak, kada bisa hancur. Tapi kalau manusia, orang yang bisa mati, dimatikan oleh Allah Ta'ala, tunggu hancurnya. Coba aja, walaupun kada percaya ikan. Nang sudah sebulan, 2 bulan nang dalam kubur bongkar aja, lihat di dalamnya kayak apa. Adakah lagi? Adakah lagi? Wallahu a'lam. Saja bang orang nang bulat-bulaling nang kada sing bukan. Kenapa? Oh ini orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan. Kelebihan apa? Itu ilmunya. Jadi kada aneh kalau Tuhan mandak itu kada aneh. Manusia di dalam kubur kada sing hancur. Itu kada aneh. Itu ilmunya. Tapi nang banyak mana? Nang banyak hancur juga. Nah itu yang pertama al-hayah itu sudah jelas. Yang kedua al-qudratu yakni kuasa. Sifat kuasa yaitu ada kudrat tadi takluknya ia dengan segala mungkin. Mungkin itu terbagi kepada 2, ada mungkin maujud, ada mungkin ma'lum. Mungkin yang ada, mungkin yang tidak ada. Itu pembahasannya kita pelain itu yang panjang lebar sini hanya mengambil pintas saja. Kita gantung lawan gurunya aja, anak menerangkan itu kan baiknya takluk kepada segala mungkin, habis saya sudah dia nganga dulu kada nah apa itu mungkin. Mungkin itu apa? Mungkin ia alam, mungkin ia bumi, langit dan antara keduanya yang disebutkan masya Allah, yang lain daripada Allah atau yang disebutkan makhluk itu mungkin. Makanya mungkin itu mungkin maujud, mungkin maklum. Mungkin yang ada, mungkin yang tidak ada. Itu siapa? Gawian Allah nang ampun perbuatan, sifat kudratnya Allah. Itu nambah gawi. Kita nih silih berganti, masuk silih berganti sifat yang berlawanan. Sigar, garing, siapa ampun kekuasaan yang menggawin itu. Hendaknya kita sigar cagar, tapi tentang garing Tuhan menghendaki. Kada gawai. Hendaknya juga kita sugih cagar, miskin kada gawai. Macam-macam
aja lamun asilahnya handak seorang nam nafsunya kada ada pang nang kanang hawai-hawaian itu nang pasti hendak nang hebat-hebat. Nah ini kudratnya Allah kuasa. Mana mbah kita ada bertenaga. Kita ini ada bertenaga, berkuasa ngani bertenaga. Kawa, kawa itu ya kuasa ngani. Kawa bekerja, kawa berjalan, kawa duduk, kawa berabah, kawa macam-macam kawa. Nang kawa itu adalah kodrat Allah. Artinya dengan anugerah Allah. Dengan pertolongan Allah. Apabila kita kadang mengenal bahwa Allah na ampun kodrat di dalam kekuasaan kita itu, orang itu dihukumkan musyrik. Bahayanya musyrik. Orang syirik itu termasuk dosa besar yang ada di dalam batin kita. Ini ilmiah lah, ilmu batin, ilmu ma'rifah. Lain ilmu zahir, kalau ilmu zahir itu kaifiyat ibadah. Kaifiyat amal, kayak apa wudu, basuh muha, kayak apa basuh tangan, kayak apa basuh setengah kepala, dua telinga, batis itu kaifiat amal. Itu ilmu zahir. Nang kayak apa kalau orang tuh mengandung hadas besar, bawa mandi nang sok nang kayak apa? Ilmu zahir. Kalau itu orang sembahyang nang kayak apa? Orang sembahyang nang sebaiknya untuk aurat menghadap kiblat, orangnya kada batal wudu dan kada bapa nang kada mengandung hadas besar. Lalu sembahyang sampai waktunya. Itu ilmu zahir ataupun ilmu fikih. Kayak tantangan yang dibacakan oleh Habib tentang masalah kawin. Nikah itu ilmu zahir ini. Itu ilmu zahir. Ada yang ini bang ilmu hati, ilmu batin. Kenal kau sudah lawan Allah? Belum. Itu aja jawabannya. Itu dia. Duanya kan. Dua, parama al hayat hidup itu orang bainak orang baroh dan kudrat itu oleh kudrat itu kuasa itu oleh karena baroh malamnya kada baroh adanya ada baroh ini kuasa. Nanti di ngajian kalau kan bahinak maka kada bahinaknya ada bang tujukan kemarin. Tujukan kali ini kada ada maka kada bahinak. Jadi gak pekerja apa aja kita pekerjaan samantara bahinak aja. Ya behimat banting tulang keras keringat itu oleh karena masih bahinak. Kalau menampil bahinak masih coba kerja kegilaan tadinya kegilaan mati jadi hantu. Jelas. Dan kedua tadi kuda dalilnya wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Artinya dan wajib kita etikotkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang hidup yang di atas itu. Karena yang hidup yaitu Allah. Kita hidup, yang hidup itu Allah. Kita ini dihidupkan. Yang kuasa, kita ini kuasa. Tapi yang kuasa siapa? Yaitu Allah. Yang gagah, yang perkasa. Seluruh. Kita ini lemah, daif, tidak kuasa. La ya'tarihi azzuzun wala qusurun. Artinya tiada mendatang akan dia oleh lemah. Kalau pang bisa kita lawas Allah Ta'ala bisa lemah. Kadang kaya manusia lawas bisa lemah. Lagi gagah sama omah kon main hakatnya bekerja. Tapi akhirnya bisa lesu, bisa uyuh. Bisa uyuh itu lah bisa lemah. Bisa garing, bisa mati. Itu kan manusia. Itu kan makhluk Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala tiada mendatangkan akan dia oleh lemah dan tiada singkat. Batu singkat itu berubah menjadi belamah-belamah itu singkat. Karena akhirnya kada kawal lagi bekerja. Itu mustahil bagi hak Allah Ta'ala. Singkat itu artinya kurang kuasa. Kada tapi kuasa lagi dahulu aja Allah Ta'ala kuasa. Kena kada kuasa lagi itu mustahil kadang kayak itu etikot.
Jadi etikot kita meyakinkan di dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala tetap dia kuasa, tidak ada pernah lemah-lemahnya dan tiada ada singkat, yaitu lawan daripada kudrat. Kenapa kau lawan kudrat? Yaitu lemah lawan singkat, itu lawan daripada kudrat. Kudrat itu kan kuasa. Wala ta'khudhuhu sinnatu wala naum wala yu'aridhuhul fana'ul wala mautun. Artinya dan tiada mengambil akan dia oleh ngantuk. Allah Ta'ala memang bisa ngantuk manusia, dan tiada tidur. Tuhan itu kada bisa guring, yang bisa guring manusia. Kita ngantuk nitugin lawan kita guring dikantokakan oleh Allah. Kalau bisa juga kita ngantuk maka kada dikantokakan oleh Allah sana. Sama aja lawan guring, kadinya kau guring kita lawan kada diguringkan oleh Allah. Jadi alhamdulillah lawan bisa aja guring. Alhamdulillah mana ada bisa ngantuknya itu kambangnya guring. Dia kuap ngantuk. Ya, nah itu kambangnya guring. Cuma babilanya waktu ngantuk atau apalagi guring, talinga tuh model tuli kah? Kada tapi dengar lagi, ya nang salah dengar tuh, ya salah dengar pengajian yang salah aja menangguh. Yakni maha suci Allah Ta'ala itu daripada ngantuk, dan maha suci Allah daripada tidur. Tuhan kada bisa ngantuk dan kada bisa guring. Dalam ayat kursi, apalagi kalau ayat kursi, Allahul ladzi la wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Enggak terus. Maha suci daripada tidur. Gua tiada mengantuk dan tiada mendatangkan akan dia binasa. Kada bisa binasa, kada bisa rusak, kada bisa hancur, dan tiada bisa mati. Nang binasa lawan mati itu lawannya hayat. Hayat kan hidup, lawannya itu binasa ataupun mati. Mati itu kan binasa. Wa annahu wajul malikil malakuti wal izzati wal jabaruti. Artinya wajib kita etikotkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai alam mulki. Apa itu alam mulki? Yaitu alam ajsam, alam jisim, badan. Jadi mulai ujung batis sampai ke ujung rambut itu jisimnya, badan. Itu dinamakan alam mulki. Alam mulki. Dan yang dinamakan juga alam mulki itu alam syahadah yang kawa disaksikan dengan mata kepala atau dilihat dengan mata kepala lawan panca indera yang 5. Dan yang dinamakan alam khalqi, baris yang ke atas jangan khulqi, jangan alam khalqi, karena beda maknanya khalqi lawan khulqi. Kalau khalqi alam yang diciptakan yang zahir ini. Kalau khulqi yaitu akhlak, perangai, budi pekerti lain. Pula yaitu yang dapat dilihat oleh panca indera yang 5. Apa itu panca indera yang 5? Contoh telinga kawa mendengar, telinga mata melihat, tangan meraba, muntung mengecap, apalagi dan tangan meraba itu 5. Penglihat, pendengar, penglihat, pencium, dan apa pengarahnya menjilat itu apa pengarahnya? Pengerasa lawan meraba itu dijabai. Nangkas semuanya panca indera yang didapat itu makhluk ya alam mulki. Itu alam mulki. Itu kawadium dengan dapat dengan panca indera yang 5 seperti aras itu padahal gimana namun kada kawan naik ke atas sebelah langit kada temu aras. Dan kursi di mana? Kursi itu kan di aras.
masuk kursi samawati wal arda wala yaulu hifzuhuma wal aliyul azim. Kursi Allah, lamun kursi orang dudukan nang di dalam dunia ini lain, atau kursi DPR lain juga. Ini kursi Allah. Dan langit, nah kalau kita lihat di atas, dan bumi kita melihat yang kita jejak, dan segala batu kata Allah alam bolki semua itu, dan kayu, dan air, dan angin, dan api, dan jin, dan manusia, termasuk kita, dan segala hayawan, binatang-binatang, mulai hayawan yang halus sampai hayawan yang ganal, tungau, cacing, tumak, ya itu sampai yang paling ganal gajah bangkok, ganal mana gajah itu namanya bangkok. Maka sekaliannya itu baru yang dijadikan akan dia oleh Allah, baru. Arti baru maka kada dijadikan kada ada, itu baru makanya. Kepada yang baru akan dia oleh Allah Ta'ala, artinya yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Artinya asalnya kada ada lalu dijadikan baru ada, dan sekaliannya itu yaitu dalil yang menunjukkan ia atas wujudul, artinya dalil yang menunjukkan itulah yang menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala dan segala sifatnya Allah Ta'ala. Dan lagi Allah Ta'ala itu ada mempunyai alam malakut, lain pulanya alam malakut kada kawa diraba lawan tangan, itu alamul ghaib, alamul ghaib. Dan yang dinamakan alamul ghaib itu alamul amar, dan yang dinamakan pula alam arwah, alam roh. Japai roh kalau dapat mana roh. Yang dinamakan alam malaikat, malaikat itu mana alamnya kada kau capai gitu. Dan yang tiada dapat dilihat dengan panca indera yang itu, tetapi didapat akan dia dengan mata hati sudah. Mata hati. Dan sekaliannya itu baru juga, baru. Alam mulki baru, alam malakut baru, yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tiada ada kepada ada, asalnya tiada kepada ada. Dan sekalian itu juga menjadi dalil yang menunjukkan akan wujud zatnya Allah Ta'ala dan sekalian sifatnya. Dan lagi Allah Ta'ala itu mempunyai segala sifat kemuliaan. Tuhan itu sangat mulia. Kemuliaan itu kada ada terbatas. Dan kesempurnaan yang tiada perhinggaan, artinya kada ada bakasu, dan mempunyai alam jabarut, alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut, yaitu alam asma Allah dan sifatnya Allah Ta'ala. Dan alam jabarut itu nama bagi asma Allah Ta'ala, yaitu alam nur. Alam jabarut itu alam nur. Sebelum Allah menjadikan bumi dan langit itu alam nur sudah siap dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu alam jabarutnya kan. Asma Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang qadim. Jadinya nama bagi asma Allah Ta'ala dan segala sifat yang qadim yang menunjukkan akan dia zat Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia. Lahu sultanu wal qaharu wal khalqu wal amru was samawatu mutawwiyatun biyaminihi wal khalaiqu makhuruna fi qabdati. Artinya adalah bagi Allah Ta'ala itu ada kerajaan. Jadi maksudnya Allah Ta'ala itu kerajaan yang maha besar dan yang amat gagah, dan yang menjadikan segala makhluk, dan yang mempunyai perintah, dan 7 fatala langit dan bumi,
Jadi Allah Ta'ala merajai di langit dan merajai di bumi. Tuh Tuhan memiliki alam semesta menjadi kerajaan. Maksudnya memiliki perintah. Nah, apa aja itu lamun kada ada diperintah oleh Allah. Maksudnya pada ada gerak sedikit jua pun melainkan dengan Allah Ta'ala yang memerintah. Yang memerintah. Jadi kita perintah dari Allah. Gerak sedikit aja itu adalah perintah dari Allah. Lamun dirumus kalau mau supaya tahu nama memerintah kita bergerak itu kan hati. Hati, namun kada ada hati memerintah kita bergerak bekerja itu kada kau bekerja, kada ada perintah dari hatinya, hati yang membawa, hati yang memerintah. Hati itu perintah daripada roh. Lamun orang kada hidup kadinya kau hati di mana. Sedangkan roh itu perintah daripada nur, daripada nur. Kalau nur itu dari Allah ya wis. Terumus. Maka tujuh pada langit dan bumi pada hari kiamat nanti akan dilipat dengan kudratnya, dilipat gandakan. Kekuasaan Tuhan dalam di enam dunia ini apalah. Makanya satu nikmat di dalam dunia 99 nikmat di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan awal yaitu wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih baik, lebih utama daripada permulaan. Mana permulaan kita? Ya di dunia. Nikmat dalam dunia itu adalah cuma satu. Nikmat di dalam akhirat 90. Kalau dapat nikmat surga maksudnya, nikmat di dalam akhirat itu adalah surga. Nilainya kayak apa kekayaan dan kesugihannya orang di dalam dunia cuma senilai satu ketimbang daripada 99 nikmat di dalam surga. Demikian juga ajab. Demikian juga ajab. Nah, kayak apa orang ajab di dalam dunia? Kayak apa orang ajab di dalam dunia? Maling belakangnya, dikurung oleh polisi, dipukulinya hari-hari, hari bertahun-tahun, itu ajabnya cuma nilai satu aja dibanding daripada ajab masuk neraka. Nah, jadi di dalam akhirat kalau ya dapat nikmat, nikmatnya luar biasa. Tapi kalau dapat ajab, ajabnya luar biasa. Dan ini kita kita mengusahakan menuntut nang supaya kita lepas daripada azab Allah Ta'ala di dalam akhirat. Nangan ajabul alim, ajab yang besar itu ialah di akhirat. Kalau di dalam dunia azab cuma hanya sati. Itu dilipat gandakan kodratnya Allah Ta'ala. Dan segala makhluk itu tunduk di dalam perintahnya Allah. Dalam dunia ya, dalam dunia banyak nama lawan. Kalau di sana biar orang kafir karena apa kak? Ya kada kada tunduk. Soalnya pak bilanya kada tunduk neraka nanti ancam. Ya apa? Jam dalam dunia hendak kada bagi neraka itu ya pasti hendak kada hendak sembahyang, hendak kada perlu ngaji, hendak kada perlu menuntut ilmu. Itu kan dalam dunia. Soal neraka hendak kada bagaduh kada ada urusan. Ya kada melihat neraka. Balamnya sudah melihat kena di dalam akhirat. Biar kena kaya apa pasti tunduk daripada segala perintah. Wa annahul mumparidu bil halqi wal istira'i wal ihtira'i wal mutawahhidu bil ijadi wal ibda'i. Dan wajib kita itikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu bersendiri, artinya sengorangan, menjadikan akan segala makhluk. Menjadikan makhluk yaitu menjadikan bumi dan langit dan antara keduanya, Allah Ta'ala itu adalah sengorangan saja, bersendirian. Dengan tiada ada menyakutui, artinya kada ada yang mengawali akan dia. Dan tiada ada yang menolongi, ada nama menolongi bulah langit Allah Ta'ala kada. Dan bersendiri dengan ihtira'i,
yakni ihtira itu menjadikan Allah Ta'ala itu akan sesuatu dengan didahului oleh wujud, maksudnya ada contoh-contoh. Kalau misalnya Allah Ta'ala membelah langit, mencari contohnya dulu kayak apa cara membelah langit, kadang kayak itu, kadang kayak itu belah contoh hasilnya nang kayak orang kayak ini, nang kayak orang yang membangun bangunan, ada arsiteknya, ada skitsanya, rancangan tuh ada. Jika anak bangun apa? Bangunan masjid dibangun di gambar dulu itu ngarannya arsitek ngaran, atau apa? Nah itu ada dulu. Lamun Allah Ta'ala mula bumi, mula langit dan apa aja nih dulu di Allah Ta'ala araska, luhul mapuska. Nang ganal-ganalnya itu kada ada mengambil contoh, kada ada mengambil wujud yang terdahulu. Dan lagi Allah Ta'ala itu asa dengan ijad, yaitu ijad mengeluarkan Allah Ta'ala akan alam ini daripada tiada kepada wujud. Asalnya tiada lalu ada. Dan mana ibda'i itu yaitu menjadikan Allah Ta'ala akan alam ini dengan tiada mendului. Misal ada kita ini bisa ikut-ikutan, umpat-umpatan. Aku nuruti anu nang bola rumah kayak ini minta bangunakan ka tukang. Nah, itu kan misal. Dan hasil makna semuanya itu ada pada hakikatnya satu juga, sama aja, maupun ikhtira maupun muwahhid maupun ijad atau ibda itu maknanya satu juga, yaitu Allah Ta'ala menjadikan akan alam ini daripada adam kepada wujud, artinya asalnya kada ada menjadi ada. Dan sekaliannya itu baharu, samuan alam itu adalah baharu yang tidak dan baru yang menunjukkan atau yang menjadi dalil akan wujudnya Allah Ta'ala dan kudratnya dan iradan, arti kudrat dan iradannya dan ilmu sifatnya dan yang kasamto. Kan itu susulannya sifat yang 7. Tapi ini kada tertib lah, padahal laman hendak bojo-bojo tertib, laman hendak nang kaya susunan, sesudah ia hayat hidup, mbah hidup itu ada ilmu pulang, mbah ilmu anyar irodat, mbah irodat anyar kudrat, itu susunannya. Susunan ada ini tak dulu hayat, mbah hayat anyar kudrat, mbah kudrat anyar ilmu. Nah, itu susunan di sini jangan kada batertib ya, kalau kada batertib. Lamun kayak tertibnya kayaknya tuh. Nah. Kayak kita bayar, kayak kita misalnya hidup, kalau hidup itu hendak membangun rumah, tentu ada ilmunya hendak membangun rumah. Ada ilmu dulu, mbak ada ilmu, lalu ada hendak iradat. Lalu hendak maulahnya ilmunya ada, lalu hendak maulah kayak apa bentuknya. Mbak inya sudah ada hendak, lalu bagawi. Gawi itu usahanya, itu adalah kudrat. Itu susunannya. Nah, kalau kita membangun rumah, tapi Allah Ta'ala kada basusun nang kaya itu maksud. Ada sarang macam-macam. Padahal kitab ini dibuka oleh Hasanuddin. Hanya kesidin mulai di masjid malam Sabtu. Guru Hasanuddin, anak guru Jaibat, membuka Syairus Salikin. Jadi dia hendak belajar malam Sabtu di maghrib buka emang aja di Al-Qamah itu nang baca guru Hasanuddin. Sedikit ada sebelah muka aja, tapi panjang lebar kata supaya paham dia sih. Biar ada usah banyak-banyak kuliahan belajar kitab, tapi mengerti. Bukan banyak sih bacaannya, bukan pahamannya itu. Lagi khalaqal
khalqa wa amalahum wa qaddara awjara arzakahum wa ajalahum. Artinya menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala makhluk. Makhluk itu umum ya, mulai di bumi sampai ke langit dan keduanya, dan segala perbuatan makhluk mereka itu, dan mentakdirkan, menentukan rezeki mereka itu dan segala ajal mereka itu. Contohnya aja kita kan makhluk dijadikan oleh Allah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala, ada bisi perbuatan, ada bisi gawian. Gawian itu nama apakah manusia? Gawian itu Allah Ta'ala juga yang menjadikan. Kita diolah oleh Allah. Gawian kita itu bang Allah Ta'ala juga maulah. Kedalaman Allah Ta'ala menjadikan kita, lalu kita ada bisi pekerjaan itu kita ampunnya kada. Allah Ta'ala juga ampunnya. Nah, adalah takkan bagian kita. Karena awak kita Allah Ta'ala yang menjadikan, dan lagi perbuatan kita itu Allah Ta'ala juga yang menjadikan. Dalilnya kita dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebelahnya ada. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa perbuatan kamu. Sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala diri kita, perbuatan ada lawan kita, lalu ditentukan, ditakdirkannya oleh Allah Ta'ala rezeki. Artinya ditentukan Tuhan rezeki itu menurut kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Cuma kita ini ada pekerjaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini merupakan usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiar itu kada ada hasil, kada memberi bekas, namun kada Tuhan yang menjadikannya, lalu jadi hasil menjadi hasil. Itulah yang dinamakan rezeki kan. Itu yang kita makan, yang kita minum, dan yang kita pakai. Rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki kita dengan melalui usaha dan ikhtiar yang diberikan oleh Allah Ta'ala lawan kita. Oh kada berusaha kada berikhtiar itu harus saja juga. Karena makam tajrid itu kada ada pakai usaha, rezeki datang aja semua orang. Tapi kita jangan hiri lawan orang tajrid, jangan hiri. Kenapa? Ini orang haji tajrid orang pilihan. Kita ini orang asbab. Maksud orang asbab, lamun kada berusaha kada dapat duit. Itu asbab, karena sebabnya berusaha jadi dapat duit. Orang yang berani ya, jadi mau ibadah aja semua, mau baca kitab aja semua, rezekinya luar biasa, bisa lebihan banyak pada kita. Nah penting tuh, banting tulang. Ini orang tajrid. Tapi ringkasnya, apa aja di atas permukaan bumi ini, lamun masih hidup, yang dihidupkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala, dijamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi Allah rizquha. Dan segala ajal mereka itu, kematian sudah ditentukan oleh Allah. Apabila wallahu alam, maka tahu akan ada mati kena 2 bulan lagi hanya mati, tangguh pingsan sakono sian. Oh ya, 2 bulan aja lagi aku ini mati. Dilihat akan oleh Allah Ta'ala waktunya 2 bulan tuh. Akhirnya 2 bulan tuh kada tapi kau kan apa tangguh bisa malu pingsan siup. Ingat di mati aja taga Tuhan kada berhabar, kada lihat akan Tuhan. Padahal siapa tahu atau isuk atau limba isuk siapa tahu. Ada nang tahu. Kada diberi Tuhan tahu lawan orang, maka diberi Tuhan umam. Kayak apa sedihnya gitu. Sangkan nang isuk atau seminggu lagi hanya mati, sangkan 15 tahun atau 20 sahabat salah 30 tahun lagi hanya gitu. Cakah aja lagi muntung. Yang coba lamuninya jaga nang kaluhar jangan kau bocap apa-apa, takutan banget siapa. Pada gampang-gampang mati. Mati itu kalau paling sakit dalam dunia itu kada ada selain pada mati. Kada ada yang paling sakit, makanya jadi mati kalau sakit, makanya kada sakit kadinya mati hai. Kemajar unda malam tadinya kering sakit banget tuh parut lawan salismaannya ada besar lagi ya gigi pulang makan sakit belawa oma unda semalaman nyawa kada singguhingan setengah mati itu bangun dia itu hanya setengah mati aja nya
belum mati lagi. Kan bayangkan. Ini kita kada merasa benar, belum dapat mati lagi, jadi kita tahu hati rasa mati. Kalau nak mati itu kada ketahanan lagi sakitnya itu lalu terbawa mati. Itu sejarahnya mati. Jadi sesudah dijadikan oleh Allah Ta'ala makhluk, perbuatannya dijadikan oleh Allah Ta'ala lawan makhluk, lalu ditakdirkan lawan rezekinya dan ajalnya. Sahabat firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum ada di subhanallah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan segala zat itu diri kita maksudnya, mulai ujung batis sampai ke ujung rambut itu zat diri kita, tubuh kita, dan yang menjadikan ia akan segala perbuatan kamu. Cuma kita ini nangguh nih, kayak apabila ada kita berperbuat atau si A berperbuat, si B berperbuat, ini perbuatan si A, perbuatan si B juga. Kada tak pandang bahwa si A si B berperbuat itu dengan perbuatan Allah Ta'ala. Contohnya, buat contoh supaya kita paham. Ini kita hendak mencari sepeda, misalnya sepeda ponik, misalnya sepeda ponik itu ada madiin Japan, ada madiin RC. Artinya ada keluaran Jepang, ada keluaran Cina. Oh, menurut riwayat yang paling bagus, yang paling baik itu keluaran Cina, RC. Lalu makan Cina. Mbak bangganya. Kayak apa bangga? Oh, ini madiin Cina ini baik benar ini sepeda nih. Inggan Cina aja ini nangali benar. Inggan Cina aja. Ada tahu nama ulah Cina itu siapa? Nama ulah Cina itu siapa? Lalu bisa ini mula sepeda, nang perbuatan ini bisa mula sepeda itu ulang siapa? Dengan siapa? Coba aja kita pikirkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kada tahu di Tuhan, tak dinding lawan Cina. Cina aja kawan dinding itu Tuhan. Ayo. Nah, ini orang kada tahu. Ya saya nang lain. Kau bahuma, udah aja bahuma tahun ini jadi 50 berongan. Tahun tadi udah kuliahan 600 belek tahun tadi. Kau aja unda banting tulang. Perasa seorang nang gagah. Ya, perasa seorang. Mbak digaringan Tuhan. Kalau hari salah juga man apa-apa. Itu kada apa-apa, lawan masalah berusaha, saudara. Kada masa cuma pinta ingat akan lawan Tuhan tenan. Mbak minta ingat akan lawan Tuhan, disembah pulang Tuhannya, kada unda ingat harus lawan Tuhan. Cuma unda nyembahyang sekolah ke sembahyang, kada bahasa sembahyang tuh unda saya ingat aja, unda sembahyang tuh eleng aja. Napa eleng no, mandam cengal kayak model orang termenung. Unda sembahyang batin unda sudah itu sembahyang kegilaan itu. Mahayal. Kalau tiap-tiap orang yang mahayal, kada kau diperpagangi. Makanya mahayal bisa kegilaan orang yang mahayal nih. Mahayal sugih, onda bisi duit triliun, kalau gampang duit triliun, buat dalam kamar ini ya tuh habis penuh. Iya itu mahayal, kada kau diperpagang, kada kau diperpagang. Itu orang mahayal. Tambah lawan orang mabuk teler, nah ini obat. Napa obat apa nak mabuk tuh napa? Udah tahu ya. Dia tahu. Cuma apabila dikinom aja kisah mabuk keramian benar. Keramian benar. Bukan main raminya itu bang. Nang kada berduit rasa sugih banyak benih duit. Awak nang kegeringan ya tuh asa sigar macam-macam hayalan tinggi karena mabuk. Tuh kada kau diperpagangi kayak apa aja pendirnya kada kau diperpagangi. Babila memaga kalau kita berpegang lawan orang mabuk sama mabuknya. Orang mabuk itu kan bungul. Lamun kita umpat kayak orang bungul sama bungulnya. Kan jelas saja. Jadi kalau kita mabuk lawan Tuhan, alhamdulillah orang wali-wali itu mabuk lawan Tuhan. La ilaha illallah. Lihat ini sembahyang kada tinggal waktu. Bahkan sampai bangkak bajisnya ibadah lawan Allah. Dan ini orang mabuk lawan Tuhan, mabuk lawan ibadah. Orang mabuk maksud apa? Orang cinta dengan Allah dan Rasul. Cinta lawan ilmu hujan-hujan pada bisi payung biar aja unda basah-basah asa non menuntut ilmu. Ini orang yang himmah ngarane. Arti orang himmah itu orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu, antusiasnya itu luar biasa.
Seandainya pukul tidak ngati, yaitu hakun menyandang pukulan asa kada asa tulak. Itu orang antusias dalam ibadah. Antusias berusaha, ya termasuk saya itu dunia itu usaha. Wa ma min dabbatin fil ardh sabari bi Allah wa ma min dabbatin fil ardh illa Allah rizquha. Tiada ada seseorang daripada melata di atas bumi ini yang melainkan atas akwan, yaitu jaminan Allah Ta'ala daripada memberi rezeki akan jaminan. Artinya semua adan yang di atas bumi ini dijamin oleh Allah, mulai dijangkit amat tunggu atau hidupan oleh Allah itu dijamin rezekinya. Contohnya aja burung datang kalau besokan subuh keluar daripada peguringannya, terbang berusaha dalam keadaan lapar, laparnya. Kinambainya kemarian sanja masuk ke dalam tempatnya guring dari di peguringannya, semuaan di dalam keadaan kenyang. Nah itu jaminan Allah. Allah Ta'ala menjamin wa ma min dabbatin fil ardi Allahi rizquha. Lamun min tu unda pada bau usahaan lagi unda dijamin oleh Allah Ta'ala. Aja cakasakan. Awakah kada bau usaha? Kalau ada usaha, jadi ngaran usaha ikhtiar itu ada bagi si hamba, tapi tidak memberi bekas kecuali Allah. Kita wajib berusaha, tapi usaha wajib nang ini duniawi itu usaha adat. Hukumnya hukum adat, bukan hukum hakikat, bukan hukum syar'iyah, tetapi adalah hukum adat. Tiap-tiap orang hidup itu adalah disuruh berusaha ikhtiar, karena itu hidup adat orang yang hidup. Nangkasan makan, nangkasan minum, nangkasan pakai. Iyalah. Di mana salahnya pada kan? Atau masih kada paham batakon? Namun kok kada dapat menjawab gong kadang-kadang. Dalam gohan jago Habib Tuhan takon akan aja boleh aja batakon. Bila kok kada terjawab presiden, jadi PR ini di rumah. Aku kada jadi PR, pokoknya bila kada dapat gong habis aja dah. Kalau gong itu habis ya, ada lagi. Firman Allah Ta'ala ijaja ajaluhum la yashahiruna syata wa la yashadimun. Ini masalah umur ajal. Artinya apabila datang ajal mereka itu niscaya tiada dapat dikemudiakan, tidak dapat dikemudiankan barang satu saat dan tiada dapat didahulukan barang satu saat. Walaupun sesaat aja aku hendak demi ini mati, lamun dasar memang belum saatnya mati gitu. Hendakin aja mati, kadang dulu sehari aja atau sejam aja, kena dulu mati. Tapi pada saat itu dasar memang mati, tetap jua mati. Kada kawat dimajukan sesaat jua pun atau tidak kada kawatnya diakhirkan sesaat jua pun. Soal tentang masalah ajal. Jangan antara masalah ajal kematian, namun kada sampai saatnya kada mati. Namun sudah sampai saatnya kada kawa buka kemana-mana pasti mati itu pasti sudah masalahnya. Hendak bahera aja tuh, namun dasar belum hendak bahera ajan aja beriman bahera aja kan masuk akal nih. Kada hendak bera-bera tapi hendak diberakan, cakapnya keluar jubur, ya kan lamun keluar tahir ada. Ini kada hendak bahera, tapi lamun cakapnya hendak bahera, kada ko ditahani ta beruncut tuh bang dicawat, disalawarin tuh. Ya. Itu bahera aja, belum aja. Jadi masalah rezeki pulang. Lamun dasar rezeki kita jangan antara daerah kita Limamar atau Lugabang atau Kalambayan, di sebelah gunung, di sebelah laut, di Makkah sana, di mana keadaan maut sidoga. Lamun dasar ada rezeki kita walaupun sesuap nasi, lamun kada kita langkah kita sampai orang nama antarakan tuh pasti sudah rezeki itu kada mau kemana-kemana, tetap di kita itu.
Kan paham nggak? Kalau paham mudah nih, ada rezeki di Makkah. Mau ada aja pun di Makkah kayaknya walaupun dimakan seminggu atau dimakan setengah bulan, ada kena tulak tuh berangkat. Ma ambil rezeki yang sedikit tadi. Ada kena tuh, ayah gua ya. Ada rezekinya di Makkah. Tulaknya situ dimakannya gini rezeki itu di situ. Banyak habis rezekinya boleh kayak ke kampung. Mudah-mudahan dalam sehat walafiat budiknya ke kampung. Ya, bolehnya ke kampung sudah habis rezeki di sana, rezeki di sini masih banyak, masih di kampungnya. Tupak pokoknya kemana aja masalah rezeki itu ada, waktu diandak oleh Allah Ta'ala pasti kita ambil. Pasti kita ambil dengan langkah jajaknya kita. Mudah-mudahan ini kayak model yang di Makkah, di Madinah ada rezeki di situ. Tulakan sana mah ambil. Mudahan. Namun kada tuh kada gitu. Cuma kita doa aja, saya ada doa, terima Allah Ta'ala, alhamdulillah, mengkada ya sudah, ada apa-apa. Dan jelas saja. Karena rezeki seseorang dan ajal itu telah muqaddar. Ajal telah muqaddar ditentukan, takdirkan. Di dalam ilmu Allah sudah diketahui oleh Allah Ta'ala sebelumnya, yakni telah ditentukan di dalam ilmu Allah Ta'ala, di dalam Lauhul Mahfuz ada tertulis rezeki guru ayah di Makkah makan selama dimakan 40 hari misalnya. Makannya situ 40 hari habis bulik. Alhamdulillah misalnya. Rezeki kemana? Itu tetap ajal bang, aja bersembunyi di dalam benteng Nina. Mana di benteng, di kurung. Di kurung itu benteng batu tinggi benar misalnya, dikunci kada kawat halus, angin kada kawat halus, masuk dalam situ supaya malakal maut jangan mengambil kada kawat, tetap mati juga sampai waktunya. Jadi kada kawat bersembunyi walaupun masuk ke dalam benteng yang kokoh, tetap mati itu dapat kan jelas. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi janji kita yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Masalah ajali, masalah rezeki, masalah langkah dan jodoh itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Sudah ada tulisan. Ini ada cerita di dalam kitab lain supaya untuk menghampirkan paham. Tapi ini sedikit orang yang mengetahui. Ini si bidan orang beranak. Jadi orang yang beranak ini bakal keluar bayinya tuh keluar datang di dalam perut ibunya, umanya itu. Tadinya salah juga menangis. Ada salah juga menangis, kalau pompa keluar, wah, langsung nangis saja kada. Diam dulu sejenak, matanya bapak jam, tangannya bergenggam. Dalam jangka berapa? Allahu alam. Sejenak telepon kita setumat. Limbahnya matanya berbunjalak, tangannya terbuka, lalu menangis. Kenapa? Menurut riwayat mata Bapak Jam itu membarengi janji-janji. Ojaknya nalah ikam kena tanggal bulan janji ikam ini langkah ke situ, langkah ke sini, langkah ke situ, itu sudah dijanjikan di situ. Sudah tertulis kalau hasilnya kayak bude dibacakan dokumennya, dibacakan. Tangan yang berganggam ini apa? Tangan yang diganggam ini membawa rezeki yang dimakan selama hidup di dalam dunia. Lalu ya mata terbuka, lalu mata terbunjalak, tangan terbuka, lalu rezeki yang di tangan ini terbang di udara. Mundar mandir. Di mana gugurnya rezeki itu? Rezeki duduk dijangkit gugurnya, ini dituntinya kejangkit. Ini menjalankan di mana langkahnya itu. Rezekinya ada di Makkah, pasti menunti ke Makkah. Rezeki gugur di Makkah. Rezeki di mana? Di mana? Kada jauh gugurnya di belakang rumah aja itu.
atau misalnya di hadapan rumah atau di samping di kiri kanan aja kada kemana-mana rezeki sepat lawas kena mati habis rezeki di situ. Karena rezeki nang jauh-jauh mana-mana datang Samarinda datang mana-mana datang rezeki di mana ada rezeki itu terbang di situ ia diambilnya langkah itu kan jelas saja. Walaupun di dalam bumi berapa meter aja dalam bumi diambil mana orang yang dulang-dulang atau yang ada di dalam laut diambilnya di dalam laut rezekinya ada di dalam laut. Yang penting asal jangan ada rezeki dalam penjara. Lama rezeki ada dalam penjara dikurungnya polisi dalam penjara ada rezeki di sana lalu makan minum dalam penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Sedikit. La yasudda an qablatihi maqdurun wa la yarubu an ilmihi tasariful umuri. Artinya tiada keluar daripada kudratnya Allah itu segala makdur yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang ini sekalian makhluk dan tiada sunyi daripada ilmu Allah dan segala kelakuan perkara makhluk itu. Makhluk ini apa aja itu kada lepas daripada kudratnya Allah. Kekuasaannya Allah kada lepas. Kada lepas. Itu sudah ditentukan dengan kudrat dan iradatnya Allah. Lamun dasar manusia nang ini kada diberi Tuhan takdir baik, kada diberi Tuhan takdir kebaikan, nak jahat aja gawian. Ajab padahi di talinganya tuh bakociak. Paribasa aja rabit montong memadahi kada mau nurutnya sudah takdirnya kada nurut. Lamun inya sudah ditakdirkan baik kada ngalih-ngalih baik. Makanya nu sudah dilak oleh Allah Ta'ala itu hatinya hati yang dilak oleh Allah Ta'ala. Lembainya hatinya dilak oleh Allah Ta'ala, dicap oleh Allah Ta'ala dengan kejadian mata telinganya itu umpat. Khatamallah wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisha telah dilak atau dicap oleh Allah Ta'ala hatinya, lalu banyak hati dilak oleh Allah Ta'ala kayak apa aja kada mau masuk papada, lalu talinganya tuli, matanya buta, bukan tuli tapi nuli, bukan buta tapi membuta. Contohnya untuk dengar aja pengajian tapi unda kada ketujuh. Dah tujuh yang mendengar pengajian tapi unda kada begaduh. Unda melihat aja orang tulakan pengajian tapi unda kada perlu umpat. Itu talinganya bukan tuli tapi nuli, matanya bukan buta tapi buta. Oleh sebab apa? Oleh sebab hatinya ditutup oleh Allah. Apa ujungnya? Gisyawa itu ditutup. Walahum azabun azim dan mereka itu mendapatkan azab yang besar. Azab besar itu dalam dunia kah? Kada di akhirat. Itu sudah ditakdirkan kada lepas daripada kudrat Allah Ta'ala dan pengetahuan Allah. Kemana aja kita tetap Allah Ta'ala tahu karena kita ini dalam kekuasaan Allah. Segala kelakuan perkara makhluk itu la tuhsal maduratuhu wa la tatanaha ma'lumatuhu. Artinya tiada dapat dibilang karena akan makdur Allah Ta'ala yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu, yakni makhluk Allah Ta'ala itu, dan tiada dapat dihinggakan akan segala maklumat Allah Ta'ala itu. Kalau pengetahuan Tuhan kada kawa dihinggakan, kada ada batas. Kalau pengen sini aja Tuhan yang tahu yang kesana tuh kada kau tahu lagi, kada ada batas, kada ada batas. Ini nang dimontong kita ucap, nang hati kita nang bergerak, nang berkritik. Tuhan sudah tahu. Pokoknya kemana ikan bersembunyi kada sembunyi aja. Misal kemana ikan bersembunyi, kemana aja kita bersembunyi. Bahkan Allah Ta'ala maklum, artinya mengetahui, diketahui oleh Allah Ta'ala. Kada kau bersembunyi lawan Tuhan. Atau misalnya pandiran
kata-kata jangan acara nang tap ucap di muntong, nang kritik di dalam hati aja berbisik hati, yaitu Allah Ta'ala tetap tahu. Jadi kawakah melindungi lawan Tuhan. Ini yakin dan benar. Bah, aku kada ada juga orang, aku suntol sudah nih, ini kada batal lagi, orang kada nama lihat juga. Nah, Pak Allah Ta'ala kada melihat, tapi imannya kada ada. Iman, pada makanya orang ahli maksiat imannya tuh terbang. Ada tahu lawan tuh, ada Tuhan. Sangka Tuhan kada melihat, baca tetap baca Tuhan. Jadi kada kawasa berbuat maksiat sedikit jua pun apabila ia sudah bujur-bujur mengenal Allah yang melihat lagi yang maha mendengar. Itu sudah selesai. Maksudnya tiada dapat dibilangkan makhluk Allah Ta'ala itu karena surga. Segala disertai segala nikmat itu kekal dan tiada terhingga. Baik tujuan neraka serta segala siksanya itu kekal dan tiada terhingga. Jadi orang yang sudah diajab oleh Allah Ta'ala, ulangi. Kalau orang itu sudah ada beri Tuhan nikmat surga, pada ada hingganya dan mana lain nikmat Allah. Luar biasa tuh. Kada ada nikmat tuh pada salaman kita makan minum di dalam dunia awak sehat enggan situ pang kayak apa batasnya kita nikmat yang kita rasakan di dunia itu masih ada batas, tapi kalau di dalam surga kada ada batasnya nangaran nikmat itu. Makanya orang di dalam surga tuh kada ada lagi nang batuha biar nang sejuta tahun di dalam surga ada sing Tuhan, ada sing Tuhan. Kalau bisi bini lamun laki-laki nang mukmin nang soleh takwa lawan Allah masuk surga bisi bini itu 2100 orang bamadu banyak samuaan dayang-dayang daripada surga. Ratunya bini kita seorang lamun masuk surga dua lagi bini dagang alih juga jam bini ini ketujuh lak tinggal lawan laki-laki ahli surga yang melawan lawan laki itu. Sembayangan kada mau umpat, puasaan kada mau umpat, aja ikam aku kada. Kena selesai kit bamamai, nalaki ini diam aja. Nyanang bini-bini kalau dasar montongannya lebih montongnya daripada laki-laki. Tapi maka kada montong lang sa boting itu hampa dunia lalakian. Iya, untung benar ada montong dua, makanya kada memontong lang di bawah. Hampa lalaki ini hampa kada ada artinya dunia ya usaha gini hakun itu pulang kelebihannya itu biar kayak apa aja bini-bini itu penyarikannya bahkan sanggup melamahkan lawan lelaki biar kayak apa aja karasnya manusia lelakian pasti dapat dilamahkannya oleh babinian. Lebih minan hebat, jangan kaimungan lah babinian. Nah, pokoknya babinian ini lah menghendak disayangi bini gam 4 aja syaratnya, pasti sayang gini 4 tuh 4 ras kan. Kenapa? Pertama banyak aja bisi baras kada baca kada pemasak, dan kedua orangnya waras. Ketiga memberi waras, nang keempat mau aja karas. Sayang tuh bini kada pada takun lakan ya. Sabuting aja diantaranya tuh nang kada ada, bamamanya sang mati. Itu adalah kodrat tadi. Dan sekaliannya itu dijadikan oleh Allah Ta'ala begitu pula tiada dapat dihinggakan akan segala maklumnya Allah. Mengetahui Allah Ta'ala itu karena ilmu Allah Ta'ala itu tiada dapat dihinggakan. Ilmu Allah kan mana? Pada ada batas. Dan pada segala yang wajib dan yang mustahil dan segala yang jais. Yang jais ini yang harus sebagai hak Allah Ta'ala. Dan sekaliannya itu tiada baginya terhingga. Maupun yang wajib, maupun yang mustahil, maupun yang itu hukum Tuhan sudah. Yang wajib bagi hak Allah Ta'ala, nah 20 sifat. Yang mustahilnya lawan daripada 20 sifat. Nah harusnya satu pekulun memungkinat outer.
memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkan. Nah mungkin diulahnya, iya jadi kalau kada diulahnya pakai itu bang kada dijadikan. Contohnya ayam bintalo, lau diharami umanya, diharami umanya ambuk lawan jadi anak ulahan siapa? Anak macah ada anaknya Allah Ta'ala juga menjadikan. Kada dijadikannya ambuknya yang jadi. Nah itu Allah Ta'ala juga. Sama ya manusia. Manusia ini kan babia kawin bisa jauh kan 15 tahun kada tidak bisa anak. Itu kan kada dijadikan oleh Allah Ta'ala anak. Harus sebagai Allah Ta'ala dan kada mustahil. Kada mustahil harus fi'lun mungkinat atau tertuh memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkan. Wa nahu ta'ala alimun bijamil ma'lumat. Tadinya salah, tahu enggak? Dan yang ketiga, aku salah, sejam sudah. Sejam. Jam 8 sampai jam 9 seperempat sudah. Jadi yang ke-9 yang ketiga yaitu adalah ilmu. Tadi yang dibahas sudah yaitu adalah hayat, yang kedua itu adalah kudrat dan ketiga ilmu. Ini yang keempat hanya irodathan kalau kada tertib. Ya kalau nang tertib itu sudah hayat, hanya ilmu, mbak ilmu, hanya irodat, mbak irodat hanya kudrat. Artinya kayak model kita orang hidup, lalu ada ilmu, banyak ilmu itu, lalu baka hendak maulah nang diketahuinya tadi. Banyak diketahuinya itu, diulahnya, berulahnya itu anyar bagawi. Nya itu anjar rencana aja, irodah itu dan rencana aja. Mbaknya ada kudratnya itu anyar terlaksana gawian. Jadi kudrat dan irodat yang dua itu muta'alliqani bijami'il mumkinat. Kudrat dan iradat keduanya itu takluk kepada sekalian yang mungkin. Yang dua itu kada bisa dipisah, pasti beserta dua. Contohnya aja, ikam hendak menuntut ilmu duduk di majelis. Hendak itu ya iradatnya. Ya hati itu anaknya takluknya pada hati hendak. Itu petunjuk hendak. Tapi kada kawat tulak. Kada kawat tulak artinya lemah, kada kuasa. Tulaklah, kada. Cuma kepingin hendak nurut tapi tidak kada kuasa tulak. Atau sebaliknya, unda kawa bener unda hendak tulak, jaga unda kada hakun. Unda kuliah tulaklah juga, paling tulakan juga. Banyak kudrat, banyak iradat, kerjasama, ujar hati, ayo kita tulakan, ayo ujar awak nang taga nang kawa, tulakan, ya nang kenjot berjalan sampai ke sini itu hasil daripada kudrat dan iradatnya Allah. Siapa ampun sifat itu ngarannya taufik dan hidayah. Taufik itu pertolongan Allah, hidayah itu tunjuk hati diberi Tuhan petunjuk, lalu itu hidayah ngarannya, lalu taufik ditulungi, lalu kau melangkahkan batis melimbaikan tangan sampai untuk nang dicita-cita ya saya nang lain. Jadi yang ketiga ini membahas tentang ilmu wallahu a'lam. Dan sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga dapat kita mengamalkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.